Cerita ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur, bukan pula legenda turun-temurun yang dibumbui oleh waktu. Ini adalah kisah nyata, terjadi pada tahun 1994 di salah satu sudut kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Suatu kejadian kisah nyata bertahun-tahun yang lalu, yang tertanam dalam ingatan seorang anak tentang suatu malam yang penuh dengan teror. Beginilah ceritanya. Pagi itu, di salah satu kota kecil di Kalimantan Tengah, suasana masih sunyi. Kabut tipis menggantung rendah, mengelimuti gang-gang kecil dan rumah-rumah kayu yang masih tertidur. Di ujung salah satu gang sempit, berdiri sebuah rumah tua bercat pucat. Dari dapurnya terdengar suara gemericik air dan denting pisau mengenai papan. Seorang ibu sedang membersihkan ikan, ditemani putranya yang berusia 9 tahun. Nama ala itu kita sebut saja Andi. Di rumah itu dia tinggal bersama ibunya. Namun sejak beberapa hari terakhir, sang ibu mengalami sakit pendarahan, menstruasi berlebih yang tak kunjung sembuh. Namun pagi itu mereka tetap menjalani aktivitas seperti biasa, mencoba menyibukkan diri agar tak larut dalam rasa cemas. Tak lama kemudian, terdengar langkah kecil menghampiri mereka berdua. Seorang anak laki-laki seumuran Andi muncul dari balik pagar kayu. Namanya kita sebut saja Dedi. Ia teman bermain Andi. Dia datang dengan senyum cerah, membawa bekal jajan yang dibungkus daun pisang. Ketiganya berbincang ringan di dapur sambil menunggu ikan selesai dibersihkan. Tawa kecil mulai terdengar, namun suasana mendadak berubah dingin. Angin sepoi yang tadinya lembut kini terasa seperti menyusup masuk, membawa hawa aneh. Lalu tanpa suara, seorang nenek muncul di ambang pintu dapur. Rambutnya kusut dan memutih. Pakaiannya usang seperti baju zaman dulu. Ia mengenakan sarung sebagai bawahan dan ada selendang merah yang dililitkan di lehernya. Namanya kita sebut saja Nenek Beli. Ia berdiri diam sejenak, matanya tajam namun kosong. Tanpa memberi salam, nenek itu langsung masuk ke dalam rumah. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari kehadirannya, hingga terdengar suara parau yang memecah keheningan. "Wih, orang rumah, lagi apa kalian di situ?" katanya dalam bahasa Dayak Ngaju. Ketiganya tersentak kaget. Ibu Andi menoleh perlahan, dan ketika melihat wajah nenek itu, tubuhnya menggigil. Ia menjawab pelan terbata-bata, "Oh, Nenek Beli, ternyata kami sedang membersihkan ikan." Wajah sang ibu pucat, tangannya bergetar. Andi yang belum memahami ketakutan ibunya hanya menatap bingung. Tiba-tiba, Dedi mencengkeram tangan Andi dan berbisik lirih di telinganya. "Andi, kamu tahu tidak, nenek itu bukan manusia biasa. Dia itu kuyang, pengisap darah." Darah Andi seperti berhenti mengalir, matanya membesar, napasnya tercekat. Ia baru teringat, ibunya sedang mengalami pendarahan hebat. Sementara itu, Nenek Beli berjalan perlahan ke tengah dapur, lalu berhenti. Ia menarik napas panjang seolah mencium bau sesuatu dan berkata, "Aku kemari karena mencium bau durian." Ucapan itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Sang ibu langsung menjawab cepat, "Di sini tidak ada durian, Nek." Nenek itu menatapnya dengan senyum dingin, senyum yang tidak menyentuh mata, senyum yang menyimpan rahasia haus darah. Ketegangan memuncak. Dengan gemetar, sang ibu mengajak Nenek Beli berbicara di luar rumah. Andi dan Dedi saling menggenggam tangan, menahan rasa takut yang memuncak. Di luar, Ibu Andi berusaha tenang. Untuk membuka perbincangan, ibunya Andi bertanya kepada Nenek Beli, "Nek, kalau boleh tahu, agama nenek apa ya?" Nenek Beli menoleh perlahan, matanya kosong, lalu menjawab, "Aku tidak punya agama." Sejenak, keadaan berubah menjadi hening. Jawaban itu menggema di kepala sang ibu. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Namun nenek itu belum selesai. Matanya melirik ke arah tanaman liar di sudut halaman. Tumbuhan itu tumbuh di dekat rumah mereka. Masyarakat Dayak Ngaju menyebutnya daun sawang, atau bahasa Indonesianya sering disebut dengan daun sabang atau daun andong merah. Daun ini dianggap sakral dan suci oleh masyarakat Dayak, terutama dalam ritual perkawinan dan penolak bala. Selain itu, daun ini juga dikenal dengan nama hanjuang di beberapa daerah. Nenek Beli menatap tajam pada tanaman daun sawang yang ada di sudut halaman. Tatapannya bukan sekadar tidak suka, tapi penuh kebencian, seolah tanaman itu adalah musuh bebuyutannya. Lalu dengan nada keras ia berkata, "Kenapa kalian tanam daun sawang itu?
Coba kalian tebang saja tanaman itu. Suasana mendadak menegang, udara jadi panas dan pengap. Sang ibu mematung, wajahnya pucat, matanya melirik ke daun sawang yang memang tumbuh liar tak terurus di dekat pagar. Memotong daun itu, gumam sang ibu dengan suara pelan. "Iya, potong saja," bentak nenek beli yang membuat sang ibu hampir tersungkur mundur karena kaget. Sang ibu gemetar. Ia tidak tahu harus menuruti atau tidak, tapi perasaannya mengatakan ada yang tidak beres. Ia melihat ke arah anaknya yang masih berdiri bersama Dedi. Seketika Dedi menarik lengan Andi, lalu berbisik lagi dengan suara yang nyaris tak terdengar. Jangan kalian potong daun itu. Dia takut sama daun itu. Karena dia takut, maka dia suruh kalian untuk memotongnya," katanya. Lalu setelah nenek itu mengatakan bahwa ia tidak menyukai daun itu, perlahan-lahan dia mulai pergi meninggalkan rumah sambil bergumam dengan kata-kata yang tidak jelas. Dia berlalu menjauh dari rumah itu. Kemudian pada malam harinya, suasana terasa mencekam. Andi dan ibunya tidak memotong tanaman daun sawang itu karena mereka tahu kalau nenek Beli takut dengan daun sawang itu. Justru Andi dan ibunya menggantungkan daun sawang itu beberapa helai di semua pintu angin dan jendela rumah. Hari semakin gelap, kegelisahan menghantui mereka berdua. Andi dan ibunya duduk sambil menonton televisi di ruang keluarga. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Namun semakin lama berjalannya waktu, semakin malam dan sepi membuat mereka berdua semakin ketakutan dan gelisah. Hingga pada saat pukul 8:30 malam, mereka pun sudah berencana untuk pergi tidur. Baru saja mereka akan melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar, dan tiba-tiba terang! Sebuah suara keras menghantam atap rumah mereka. Terang, terang, terang. "Itu suara apa, Bu?" tanya Andi ketakutan. "Ibu juga tidak tahu, Nak," jawab ibunya gemetar. Mereka berlari masuk ke kamar, mengunci pintu rapat dan mulai berdoa keras-keras. Namun suara itu datang lagi. Terang, terang. Mereka berpelukan, menahan jerit ketakutan sambil terus memohon perlindungan dari Tuhan. Beberapa saat kemudian, suara itu menghilang, sunyi kembali. Malam yang panjang itu akhirnya membuat mereka tertidur dalam kelelahan dan ketakutan. Hingga dini hari, pukul 5 pagi, Andi membangunkan ibunya. Ia ingin buang air kecil. Kamar mandi rumah itu terletak di luar, yaitu di bawah rumah panggung itu. Dengan enggan, keduanya keluar untuk turun ke bawah. Saat itu masih agak gelap, cahaya matahari hanya remang-remang. Saat Andi itu sedang buang air kecil, tiba-tiba sesuatu menggelinding dari arah semak. Sebuah bola hitam, tak jelas bentuknya, seperti gumpalan rambut atau kepala. Bola itu menggelinding perlahan ke kolam rumah. Andi menjerit. Ibunya pun panik dan langsung berteriak, "Naik! Cepat naik, Nak!" Mereka berlari naik ke atas rumah dan langsung mengunci pintu. Mereka berpelukan di sudut rumah sambil kembali berdoa. Beberapa saat kemudian keadaan mulai tenang. Meskipun mereka tahu ada sesuatu di bawah kolong rumah, namun mereka berusaha memberanikan diri agar tetap tenang. Waktu berlalu dan hari pun sudah mulai terang. Pagi itu tidak ada suara lagi, tidak ada sosok nenek, tidak ada bola hitam. Namun mereka tahu rumah itu sudah tidak lagi aman bagi mereka berdua. Maka siang harinya mereka pergi menginap ke rumah keluarga di kota, meninggalkan rumah itu dan meninggalkan daun sawang yang tetap bergantung, melindungi rumah dari sesuatu yang sangat mengerikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Bila kawan-kawan suka video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Saya doakan kawan-kawan semua selalu sehat, dimudahkan rezekinya, sukses dalam hidup, juga bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih.